Keluarga Sinnya itu memang di bawah kemiskinan yang Mae. Terus harga diri Sinnya juga pernah diinjak-injak karena kan kesatu Sinnya itu janda. Kalau misalnya kamu nggak bisa bayar dengan uang, bisa dengan tubuh kamu gitu. Niatan si Nia gitu, maksudnya pengen jadi orang sukses lewat jalur pesugihan itu ular. Ketemu setelahnya sama si Ratu Ular itu. Ya memang ada sosok yang harus si Nia korbankan. Wah, itu kekayaannya si Nia itu bener-bener bertambah lagi dari usahanya yang memang udah 3-4, mobil juga udah nambah lagi. Usaha apa itu? Perabotan rumah tangga. Lalu para warga gimana, Bu? Para warga setelah tahunnya melakukan pesugihan itu ya pada takut, Mang E. Di tengah teriknya matahari siang jalanan kota, Ibu Tiara menanti jemputan yang segera tiba. Debus dan tim malam mencekam datang di tengah ramainya jalan raya. Kembali menyiapkan ruang untuk sebuah kisah nyata. Kisah yang akan terungkap jauh dari kata biasa. Tentang pelaku pesugihan yang ingin menjadi kaya. Berawal dari hinaan tetangga yang dialami setiap hari, karena kondisi ekonomi yang sungguh mengiris hati, hingga harapan menjadi kaya datang pada diri Nia, yang mendapat petunjuk tentang ritual pemberi harta. Janji kekayaan terikat dalam satu sumpah rahasia. Selamat siang Ibu Tiara. Selamat siang Kak Bila. Ibu tadi berangkat dari Majalengka ya? Ya, Berapa lama tuh perjalanan Ibu? ya lumayan sih karena sempat hujan juga. Jadi nunggu hujan reda baru berangkat. Jadi Bu, ini tuh soal temen Ibu ya, yang waktu itu nekat numbalin anak kandungnya sendiri ke siluman ular. Iya. Iya benar Kak Bila, karena mungkin dari faktor finansial ya seperti itu. Terus lingkungan juga yang mungkin merasa kejam juga dunia ini buat dia gitu. Ngerasa sudah tidak ada jalan lain selain melakukan ya pesugihan ular itu. Ya nanti buat lebih jelasnya cerita di studio bareng Mae. Oke, kita bahas bareng Mang Ei aja ya. Ya. Ritual dengan Ratu Ular berhasil dilakukannya. Rumah megah dan uang melimpah datang tiada terkira. Merubah hidup Nia yang tak lagi dihina tetangga. Namun jalan yang dipilih ternyata membawa petaka. Nyawa anak tanpa dosa kini menjadi taruhannya. Perjanjian yang berakhir merenggut nyawa ini menyimpan trauma mendalam bagi hidup Ibu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kata-kata yang cocok untuk hari ini kira-kira seperti ini. Ketika rasa hina membuat manusia memilih pesugihan, saat itu juga ia berhenti mengejar rejeki dan mulai memberi makan kutukan. Nah, jadi kisah hari ini akan disampaikan oleh Ibu Tiara ya. Ini kejadiannya tahun 2000. 2000. Tahun 2000 itu berarti 26 tahun yang lalu ya, udah lama. Pelakunya siapa ini? Itu teman saya, Mang E. Teman ya, teman Iya, akrab. Teman akrab. Oke, jadi Ibu Tiara ini punya kisah yang menarik sobat. Di tahun 2000 dia mengantarkan temannya Ya, yang memaksa melakukan pesugihan ya. iya Mang E. Apa kabar Bu Tiara? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Sehat ya? Mang E? Alhamdulillah sehat Ya. juga. Ini dari Majalengka ya Ibu ya? Iya dari Majalengka, dari Ya. kota kadipatennya.
Ya, assalamualaikum. Nama saya Tiara Haryanti. Saya sekarang lagi di perjalanan menuju studio Malam Mencekam. Semoga diberi kelancaran untuk semuanya. Ngubungi MM lewat mana? Saya lewat link yang anak sih. Lewat WA? Iya, WA. Oke. Lama nggak diresponnya sama tim MM? Buat prosesnya itu lumayan lama. Lumayan lama ya? Iya, dari bulan Januari. Dari Januari. Iya. Waduh, lama juga ya. Iya. Mungkin banyak antrian ya. Iya. Mohon maaf, tapi terima kasih ya sudah mau Iya. berbagi kisahnya di Malam Mencekam. Ibu Iya. Tiara ini nggak mau pakai masker ya? Enggak, Kenapa kok berani? ya buat pembelajaran aja sih ke depannya, mudah-mudahan jangan sampai ada yang seperti sahabat saya gitu maksudnya. Sampai nekat menumbalkan orang-orang yang memang disayangi gitu, terutama keluarga gitu maksudnya. Berarti kejadian ini orang-orang warga sekitar sudah tahu semua ya? Udah tahu ya, awalnya nggak tahu sih, awalnya udah nggak tahu, tapi karena curiga ya maksudnya dari kekayaannya yang nggak wajar itu, yang akhirnya ya pada tahu Mang Saat ini sudah tahu semua. udah tahu semua. Jadi diceritakan juga nggak masalah gitu ya? Ya nggak masalah. Oke, Ibu, apa nih kegiatan sehari-hari? Saya jualan makanan. Masih jualan. Jualan makan, alhamdulillah masih Mang Mudah-mudahan tambah ramai ya. Amin. Dan Makasih. sobat di rumah, mudah-mudahan semua sehat, mudah-mudahan rezekinya lancar ya. Saatnya kita harus nonton kisah dari Ibu Tiara. Malam Mencekam Semakin malam semakin mencekam. untuk sobat semua, Ibu Tiara. Ya, kejadian ini tepatnya terjadi di tahun 2000, Mang Jadi waktu itu saya sama kedua teman saya yang sudah saya samarkan, sebut saja Dewi sama Nia ya. Jadi kita tuh lagi bercerita tentang cita-cita nanti kalau misalnya udah dewasa mau jadi apa gitu. Nah, saya bilang saya mau jadi pedagang yang sukses. Sedangkan si Dewi itu bilang pengen jadi guru gitu. Dan lain lagi ceritanya sama si Nia. Itu pengen jadi orang kaya tapi tanpa harus bekerja, capek gitu. Yang akhirnya dari obrolan itu Mang si Dewi membalaslah apa yang jadi obrolan si Nia. Ya kalau misalnya memang pengen kaya nggak mau capek ya udah kamu ke pesugihan aja. Lah emang ada, kata si Nia itu. Ya adalah di tempat saya gitu maksudnya. Dan itu maksudnya obrolan biasa ya, karena kan nggak langsung masuk ke mau dituju ke tempat pesugihan itu, jadi cuman bercanda gitu. Itu obrolan udah lama gitu maksudnya. Dan udah lama juga kita tuh berpisah tanpa kabar ya, di antara saya sama teman saya yang dua itu. Waktu itu saya di rumah lagi beres-beres dan datanglah si Nia ke rumah saya. Dia bercerita gitu, pengen ke tempat pesugihan yang diceritain sama si Dewi. Ya saya kaget juga sih, baru ketemu udah lama tapi kok yang diobrolin langsung ngejurus ke situ, yang akhirnya saya juga ngerasa nggak nyaman. Dan saya bilang ke Sinya, udahlah kalau misalnya mau ngebahas itu nggak ada waktu karena saya lagi banyak pekerjaan. Akhirnya tuh Sinia disuruh pulang sama saya. Alasannya apa dia mau ke pesugihan? Kenapa, Ya, tekanan apa? dia sih belum bilang waktu itu, cuman dia pengen gitu, ngotot udah nekat. Tapi saya nggak terlalu respect ngedengerin apa yang dia keluhkan gitu, karena memang saya ada pekerjaan di rumah yang memang belum beres gitu Mang Dan setelah itu 2 hari kemudian Sinia datang lagi ke rumah saya sambil nangis.
Dia ngomong ke saya dan saya juga sempat kaget, ternyata si Nia itu pernah menikah dan mempunyai seorang anak, karena kan saya juga belum menikah gitu, maksudnya masih di sekolah gitu. Terus kehidupan dia juga susah dari segi ekonomi, finansial dan segalanya, pokoknya dari lingkungan juga ngerasa dikucilkan gitu ngerasa dikucilkan, ngerasa nggak ada harga diri. Ya pokoknya si Nia itu benar-benar ngerasa hidupnya itu udah ngerasa nggak ada harapan lagi gitu, seperti itu Jadi Nia itu pernah bercerita juga ada tetangganya yang datang menghina si Nia itu ke saya, menghina karena mungkin saya tuh orang yang nggak berpunya, serba kekurangan, dan saya juga terlilit hutang yang lumayan gede juga Waktu itu saya juga kan main ke rumahnya si Nia itu, dan saya juga memang mendengar dan menyaksikan kalau misalnya keluarga si Nia itu memang di bawah kemiskinan yang serba kekurangan, hinaan. Memang saya juga mendengar kata-kata itu dari mulut tetangganya si Nia itu. Nah, waktu saya main itu kan anak si Nia itu pengen makanan juga sama kayak anak tetangganya itu, dan karena si anak si Nia-nya juga pengen ngerebut makanan itu, nah akhirnya dari ibu si anak itu ngomong, kamu tuh nggak becus, udah nggak punya udah hidup miskin, anak juga nggak bisa nyukupin gitu. Ngedidik anak tuh yang benar, jangan jadi orang yang bisa nyuri makanan ke orang, anak orang gitu, seperti itu hinanya. Dan yang lebih buat sakit sini itu karena harga dirinya diinjak-injak Yang jadi anaknya juga ya ikut kena dampak dari si Nia, dihina, diolok-olok gitu, seperti itu Pernah juga kan si Nia itu terlilit hutang hutangnya tuh lumayan karena gali lubang tutup lubang. Udah memang tetangganya sering nyakitin dari omongannya. Terus harga diri si Nia juga pernah diinjak-injak karena kan kesatu si Nia itu janda. Terus memang kekurangan ekonomi, jadi yang punya hutang, yang hutangin ke si Nia itu pernah ngeinjak-injak harga diri si Nia dan bilang kalau misalnya kamu nggak bisa bayar dengan uang, bisa dengan tubuh kamu gitu. Jadi itu kata-kata yang memang merendahkan si Nia itu. Nah, terus yang terlebih yang buat si Nia jadi benar-benar nekat itu anaknya itu. Ya juga diolok-olok jadi bahan hinaan teman-teman sebayanya karena memang ya sulit, ekonominya itu sulit banget Nah, saya juga ngerasa iba ya, kok maksudnya sampai sedemikian gitu. Yang akhirnya saya tadinya tuh nggak mau yang ngantarkan Nia, ya udah saya antarkan gitu, karena memang si Nianya sendiri udah ngerasa bulat dan yakin gitu, karena nggak ada pilihan lagi selain ke tempat pesugihan untuk merubah kehidupannya dia gitu. Nah, saya tuh berangkat sama Nia. Akhirnya saya tuh berangkat sama Nia jam 4:30 sore. Berangkat ke rumah Dewi dulu. Saya ke rumah si Dewi sama si Nia. Nah, dan ternyata si Dewinya itu nggak ada di rumah, saya tuh ketemu sama ibunya si Dewi dan bilang si Dewi lagi nggak ada di rumah. Terus saya tuh coba bilang ke sini, udah yuk balik lagi aja karena kan si Dewinya juga nggak ada. Udah nanggung kita di sini. Yuk kita lanjut aja ke sana gitu. Kan si Dewi waktu itu juga cerita udah kasih di mana maksudnya tempatnya. Ya tapi kan kita kan belum ke sana. Saya kan bilang seperti itu ke sininya. Akhirnya ya karena sinianya udah nekat, ya berangkatlah kita walaupun kita nggak tahu jalannya kemana. Pokoknya
patokannya itu jalan yang buntu yang ada bener batu besar gitu, Itu perjalanan tuh lumayan jauh juga Mang terus berkelok-kelok jalannya juga kerikil, pokoknya buat jalan ke sana itu benar-benar mengerikan sekali ya. Naik apa itu? Naik motor Mang Berapa motor? Satu motor saya boncengan, saya yang nyetir motornya yang dibonceng. Itu benar-benar perjalanannya itu luar biasa sekali. Curam juga sih karena batu-batunya itu, jadi jalan itu bukan aspal, jadi batu-batu gitu. Dan sempat juga berhenti, dan saya juga sempat juga bilang kan ya udah yuk kita balik lagi aja gitu. Karena perasaan saya tuh udah benar-benar nggak enak gitu. Yuk balik lagi aja, jangan dilanjutin. Nia tuh udah nanggung ini gitu. Yuk dilanjut, akhirnya dilanjutin. Udah bener-bener ketemu tuh sama jalan buntu, udah memang nggak ada lagi tuh jalan di sana. Nah jalan buntu ini mungkinnya yang dibilang si Dewi, saya bilang ke sini ya. Iya mungkin karena kan nggak ada jalan lagi, coba periksa, kan diperiksalah. Saya tuh turun sama Sinia, itu bener-bener suasananya itu sangat takut sekali Mang gitu. Udah ya maksudnya saya tuh melihat sekelebat bayangan putih, terus ada juga makhluk tinggi besar tapi itu ngerasa remang-remang gitu lah, maksudnya jadi ya bercampur aduk aja sih. Ada juga pocong juga saya juga lihat, cuman saya nggak maksudnya nggak buang pusing gitu, maksudnya yang penting saya udah bantu teman saya nganterin ke tempat itu sih Mang Terus saya bilang ke Senia, kamu beneran udah yakin serius maksudnya mau ke tempat begini? Terus Senia bilang udahlah, aku udah bener-bener bulat, kamu emang gak takut? Ya gimana ya, dibilang takut sih takut, tapi udahlah nggak apa-apa, udah resiko. Sinia bilang seperti itu Mang Dan Sinia sebelum pergi ke sana tuh ngasih uang ke saya 50.000 sebagai ganti ongkos bensin, ini buat bensin buat kamu karena kamu udah nganterin. Dan itu saya terima karena kan bukan hasil dari pesugihan itu Mang saya nerima uang dia. Nah Nia itu turun ke sana ke bawah, tapi saya nggak nemenin, saya cuma ngelihat dari atas aja karena kan lumayan juga ke bawah untuk ke bawahnya itu. Jadi turun sini ke bawah, saya juga nunggu sebentar, udah gitu saya balik lagi. Berapa malam dia di situ? Kurang lebih 7 hari. 7 hari? Iya. Ini Ibu Tiara nungguin di situ? Enggak sih, dia kan bercerita seperti itu. Oh jadi cuma nganter terus ditinggalkan? Ditinggal. Oke. Ditinggal. Nah setelah pulang dari situ, Sinia kan bercerita Mang ke saya. Masuk ke itu adalah rumah gubuk dan ternyata ada Pak Kuncennya yang memang mungkin udah tahu juga niatan si Nia gitu, maksudnya pengen jadi orang sukses lewat jalur pesugihan itu ular. Yang akhirnya Kuncen pun mengarahkan Nia buat mandi di sumur tua. Jadi nak, kamu itu karena kesulitan ekonomi, ya udah Bapak bantu. Kuncen itu bilang ke Sinia itu, Bapak bantu, tapi kalau misalnya kamu udah masuk, kamu nggak bisa mundur lagi. Dan kamu juga harus siap nerima resikonya, segala resikonya itu kamu udah benar-benar siap. Iya, saya sudah bulatnya bilang seperti itu ke Kuncennya. Ya udah kalau misalnya kamu memang udah bulat dengan keputusan kamu nak, ya yuk ikut sama Bapak. Dan akhirnya Sinia itu dimandiin pakai samping ya gitu ya.
ke dekat sumur tua itu, dimandiin sama bunga dari 7 macam gitu Mang Nah udah sininya dimandiin, udah beres, sininya diganti, dipakai kain putih ya, seperti kain putih, dan sininya itu disuruh semedi Mang Nah kamu harus semedi, apapun yang terjadi kamu nggak boleh lari, pokoknya kamu diam, dan udah dikasih buat amalan ya, mungkin ya seperti itu kurang lebihnya, buat memanggil yang jadi pemuja Sinia itu gitu Mang Disuruh duduk di pohon yang besar, dan di saat Nia duduk di pohon yang besar itu memang banyak sekali gangguannya Mang terutama dari sosok-sosok astral yang memang niatnya menguji kesungguhan dari Sinia itu benar-benar udah bulat apa enggak gitu, maksudnya emang mau melakukan pesugihan itu. Sosoknya itu berupa dari makhluk astral yang mencoba mengganggu dia bersemedi Mang Nia itu bercerita waktu ke tempat ritual itu, "Ti," katanya gitu, "sebenarnya sih aku takut, tapi mau gimana lagi karena aku sudah bulat ingin merubah kehidupan aku." Nah aku tuh turun, maksudnya ya ada pekuncen tuh ngomong, "Nah aku udah dimandiin Ti, udah dimandiin, aku disuruh semedi di bawah pohon yang gede gitu." Nah dia waktu pertama aku semedi itu aku ngerasa takut karena ada bisikan gitu, "Nia," gitu. Ada bisikan, terus ada orang yang lempar batu. Pokoknya takut gitu, takut sekali. Sosoknya itu mengerikan sekali Mang Ada pocong, genderuwo, dan juga monyet yang gede itu Mang Dan belum lagi makhluk yang lainnya yang pokoknya yang intinya buat Sinia itu takut gitu, dan beranjak pergi dari tempat semedi dia gitu Mang Nah tapi kan Sinia itu memang udah bulat Mang udah bulat, udah bener-bener apa sih, nggak ada lagi rasa takut tuh Mang Nah jadi dia tuh, si pocong tuh tidur ada baring-baring di sampingnya Sinia, tapi Sinia nggak boleh lari dari tempat itu. Nah dia tuh ngerasa takut, bilang gitu ke saya gitu. Nah selain itu Ti, saya juga didatangin sosok tinggi besar gitu. Nah si genderuwo itu ngedeham gitu, gitu. Dan itu juga buat saya takut gitu, takut setakut-takutnya, pengen lari tapi nggak boleh lari karena lagi ngejalanin proses ritual itu. Dan yang lebih menakutkannya lagi yaitu ketemu setelahnya sama si ratu ular itu gitu. Sosoknya tuh nenek awalnya, tapi dengan wajah yang sangat mengerikan. Udah mau saya mau lari gitu, maksudnya lari karena ngerasa nggak nyaman, tapi saya sudah terlanjur udah beberapa hari di sana, dan akhirnya saya coba kuat, dan si nenek-nenek itu berubahlah jadi ratu ular yang menjanjikan kekayaan. Nah si Nia udah sukses ngejalanin ritual itu, jatuhlah ada pohon, bukan pohon ya, mungkin bunga ya, seperti kelopak lah. Nah terus si Nia itu disuruhlah masuk ke rumah kuncen itu setelah ritual, karena sebelumnya tuh si kuncen tuh udah beres gitu, maksudnya udah beres ritual Sinia itu. Akhirnya dibangunilah Sinia, disuruhlah masuk ke rumah kuncen itu. Nah di rumah kuncen itu Sinia kan udah beberapa hari tuh harus
berpuasa ya Mang Jadi ini si Nia tuh lapar disuruh makan, dan si Kuncen menjelaskan ke si Nia kalau misalnya udah diterima buat melakukan pesugihan itu dengan Ritualnya berhasil. Ya, sudah berhasil dengan perjanjian Ratu Ular itu. Nah, sebagai langkah terakhir buat pemantapan dari ritual itu, si Nia disuruh makan ayam goreng Mang dan ternyata di balik ayam goreng itu ya memang ada sosok yang harus si Nia korbankan. Nah, jadi si Kuncen itu bilang, ini nanti yang kamu makan, yang kamu orang yang kamu sayang itu benar-benar maksudnya akan diambil oleh Ratu Ular gitu. Dan ternyata ya anaknya itu Mang yang jadi tumbal pertamanya si Nia. Sembari si Nia makan ayam goreng dari Kuncen itu, di rumahnya itu Mang ya anaknya tuh ngerasa gitu, jadi ngerasa sakit gitu, maksudnya ngerasa awalnya tuh takut ngelihat ke sekeliling, takut gitu, ketakutan. Terus yang dilihat si anaknya itu sosok-sosok astral yang memang ingin mengambil nyawa dia. Jadi kalau maksudnya saat si Nianya makan ayam itu pas-pasan juga si anaknya juga ikut di rumahnya ngerasain gitu Mang rasa takut sampai ya meninggal Mang maksudnya meninggal secara tidak wajar karena ketakutan gitu maksudnya. Anaknya ini. Iya, anaknya. Proses meninggalnya seperti apa? Ya ketakutan, mata juga ngebelalak ke atas. Jadi setelah pulang ritual, berapa hari kemudian anaknya meninggal? Langsung, tapi si Kuncen juga menjelaskan ya di saat si Nia makan ayam itu akan terjadi sesuatu hal di rumah, dan si Kuncen menahan si Nia nggak boleh pulang. Dan memang udah ada kabar kalau misalnya anak si Nia itu sakit ngedadak, tapi si Nia nggak boleh pulang, ditahan jadi sama si Kuncennya itu, nggak boleh pulang, kamu maksudnya ritual kamu belum selesai semuanya gitu, belum, jadi masih setengah perjalanan, hampir selesai gitu Mang Jadi si anaknya pas meninggal itu si Nia itu nggak boleh nangis, nggak boleh juga ngelihat, pokoknya proses dari pemakamannya si anak itu, maksudnya si anaknya si Nia tuh nggak boleh lihat. Jadi udah benar-benar dianggap biasa tuh, jadi tega numbalin anak. Udah selesai mungkin di hari ke-7 si anaknya meninggal itu Mang Nah si Nia di hari ke-10-nya itu, 10 kan udah boleh pulang. Nah pulanglah si Nia ke rumah, dan ternyata udah beres, dan si ibunya menanyakan, yang ibunya si Nia itu, kamu kemana aja gitu, maksudnya kamu kemana aja, anak kamu meninggal, kamu tuh tega, raja tega kan gitu ya, kamu tuh sosok ibu yang memang nggak tanggung jawab ya, dikabarin kok maksudnya menghilang gitu tanpa kabar, kemana gitu kamu. Nah sementara di satu sisi saya memang udah tahu, tapi saya nggak berani bilang apa yang menjadi aib Nia ke orang, misalnya karena Nia emang udah ngerencanain buat hidup yang lebih baik, yaitu lewat pesugihan itu Mang Tapi saya juga pernah adu mulut sama Sinnya itu. Jadi di belakang keluarganya itu saya tuh marahin Sinnya, kamu tuh bener-bener setan yang nggak punya hati, bener-bener kamu itu udah bukan manusia lagi, udah bener-bener biadab, udah tega numbalin anak sendiri demi kesenangan pribadi kamu. Nah Sinnya itu di saat itu ya mau nangis gimana ya Mang karena kan nggak boleh nangis ya, jadi datar aja wajahnya itu, bener-bener datar, nggak boleh nangis pokoknya. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting saya tuh udah bisa merubah poin saya, jadi maksudnya lebih baik lagi kehidupan saya, seperti itu sih Nia Mang udah bener-bener nggak ada rasa bersalah, udah numbalin anak, udah nggak ada gitu, datar aja mukanya gitu. Nia ini punya anak berapa?
Satu-satunya berarti ini ya? Satu-satunya. Nah, gitu. Perempuan laki? Laki-laki Mang E. Umurnya? Ya masih kecil lah, mungkin 4 tahunan. 4 tahun 5 tahun lah Mang E. Ya seperti itu. Karena mungkin sininya juga ada rasa sakit hati sih ke mantan suaminya yang akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Toh si yang jadi bapaknya juga nggak peduli dengan anaknya gitu maksudnya. Jadi itu buat sininya jadi tega sama anaknya. Nah udah seperti itu deh, saya juga udah adu mulut ya cekcok sama sininya. Nah kita tuh sempat ngerenggang Mang E, ngerenggang karena saya tuh bener-bener nyangka udah kok tega gitu ya, maksudnya pengen ngebahagiain anak tapi kok malah anak yang ditumbalin gitu, seperti itu. Ya setelah anaknya meninggal itu kan sininya tuh nggak boleh ya, nggak boleh ke kuburannya tuh nggak boleh, pokoknya nggak boleh aja. Jadi belum pernah Sinia tahu di mana dikuburin anaknya tuh, nggak pernah, dilarang sama Kuncen, nggak boleh nginjakin kaki ke makamnya orang yang udah ditumbalin itu, nggak boleh. Nah itu pantangannya gitu maksudnya Mang E. Nah akhirnya sini itu pergi ke kota Mang E untuk mencoba memang merubah nasibnya gitu. Merantau kerja di orang dulu, dia kerja mungkin 1 bulan kerja di orang gitu. Setelah 1 bulan kerja di orang, dia udah ngumpulin uang, barulah dia buka usaha sendiri Mang E. Usaha apa itu? Usaha barang itu, usaha apa sih, perabotan rumah tangga. Di sini tuh ngerintis, cuman memang jalurnya itu kan jalur yang nggak wajar ya Mang E. Jadi usahanya itu maju cepat gitu Mang E. Udah dari usahanya itu udah bisa kebeli rumah. Yang tadinya itu kan sininya ngekos, bisa lagi kebeli kendaraan. Dan udah kebeli kendaraan, sininya itu pulang lagi ke sini dan ketemu juga sama saya. Ke kampung? Iya. Setelah berapa bulan itu? Mungkin selang kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Udah bawa mobil? Saya tuh juga nggak nyangka bisa ketemu sama dia di tempat bakso, warung bakso. Kan dulu tuh kalau misalnya mau ngebakso pasti di situ, nggak ada lagi di tempat bakso itu. Nah sampai sininya udah sukses pun lewat jalur pesugihan itu tetap ngebakso tuh di situ kalau misalnya mau ngebakso. Jadi itu kita ketemu. Saya juga nggak nyangka Mang E. Jadi dia tuh turun dari mobil, dikira tuh bukan dia gitu, karena dari wajah yang kusut, yang memang baju juga kadang suka sobek, dia kan pakai baju sobek Mang E. Sekarang udah bajunya udah bener-bener bagus gitu Mang E. Ya udah berubah drastis aja gitu. Udah turun dari mobil, baju juga udah diganti, nggak seperti yang dulu lagi gitu. Itu nyupir sendiri ya? Enggak. Ada supir? Ada supir. Supir tapi bukan suami, jadi supir pribadi dia gitu Mang E. Udah berbeda aja sih tampilan dia gitu, nggak seperti yang dulu. Dan saya juga nggak nyangka bisa ketemu dia di warung bakso itu. Saya tuh pikir itu orang lain bukan dia, karena kan dari pakaian juga beda. Saya mau nanya tapi dia udah nanya duluan. Ti kayak gitu. Siapa ya? Saya kan maksudnya udah lama nggak ketemu sama dia. Ini aku Nia katanya gitu. Pangling ya, maksudnya udah ketemu nggak lama, udah berbeda, udah jadi orang sukses. Udahlah diam, aku jadi malu, kata di sini itu kan bilang seperti itu, karena kan dia tuh tahu prosesnya itu di belakang ada campur tangan saya Mang E gitu. Di warung bakso itu kita tuh bercerita ya tentang dia itu di kota gitu, maksudnya di tempat perantauan dia buka usahanya dia Mang E. Nah dia bercerita dia sekarang udah punya usaha sendiri, udah punya rumah, udah punya kendaraan, pokoknya udah jadi orang sukses aja. Ya aku sih ya saya sih
seneng aja sih Mang seneng gitu dengernya udah dia jadi orang sukses. Tapi saya juga ngerasa kok sakit gitu ya, kok sakit gitu, karena mungkin dari cara dia yang salah gitu Mang Dia tuh si Nia itu nyuruh ke saya, yuk main ke tempat saya gitu, dia tuh nyuruh gitu. Tapi saya ya nanti kalau misalnya ada waktu saya sempetin gitu bilang ke si Nia. Gak ngasih oleh-oleh apa, ngasih duit gitu? Nia kasih uang sama saya tapi saya nolak Mang Saya nolak karena kan itu saya tahu asal usul uang itu. Saya tuh ngerasa takut Mang uang seperti itu. Takut, lebih baik nggak dikasih, terkecuali sebelum dia melakukan ritual pesugihan itu saya baru terima yang uang 50.000 itu. Nah itu karena mutlak uang dia gitu maksudnya, bukan uang dari hasil pesugihan dari sembahannya dia. Dia ngasih uang ke saya tapi saya tolak. Banyak jumlahnya? Lumayan Mang lumayan. Bukannya Gepokan gitu ya? Iya. Ini buat modal usaha kamu, biar usaha kamu itu lancar. Nah dia bilang seperti itu. Karena kan kamu usahanya tuh segitu aja. Memang saya tuh jualan Mang tapi jualan saya itu kecil-kecilan ya, cukup buat sehari-hari gitu. Nah dari usaha saya itu sini tuh mau coba buat tuh modal gitu, modal usaha gitu. Ini buat modal usaha kamu biar usaha kamu itu berubah sih, maksudnya jangan segitu-gitu aja gitu. Dan dibalik itu Sinia itu mulai mengecilkan si usaha saya tuh. Usaha kamu tuh segitu-gitu mulu gitu, ganti dong, berubah tuh kayak saya, kata begitu. Tapi saya tuh dalam hati tuh buat apa sih kaya kalau misalnya dari hasil pesugihan, biar segini tapi berkah gitu Mang Nah sayangnya saya tolak. Terus sininya juga sempat kasih ekspresi gimana tuh ya, maksudnya udah ditolak pemberian dia tuh ngerasa dongkol juga mungkin dia ya, agak sakit hati. Kamu tuh udah dikasih uang, dikasih rezeki malah ditolak orang lain pada mau, kamu nolak gitu ya. Ya dengan alasan ya saya udah berkecukupan alhamdulillah gitu. Walaupun misalnya saya tuh nggak ngejelasin gimana juga kehidupan saya gitu maksudnya Mang sama dia. Dan saya pun berpisah sama Sinia ya di saat sudah beres makan bakso itu, sambil Sinia ngelihat ke tempat usaha saya. Ya dia tuh sempat tertawa juga sih karena usaha saya tuh segitu-gitu aja Mang Nah terus selang 1 hari Sinia pulanglah ke kampung tempat dia tinggal gitu. Dan kebetulan saya juga lihat Sinia pulang, kata saya gitu. Sinia pulang ke rumah dan tetangga tuh aneh gitu, maksudnya udah pada tahu juga sih di tempat tinggal tuh Sinia tuh memang orangnya susah, kok sekarang berbeda banget gitu Mang Jadi punya mobil kan, dari pakaian juga nggak lusuh gitu. Jadi orang tuh bertanya-tanya tuh, ini mah udah nggak bener ini mungkin. Tapi baru curiga aja ya? Iya curiga. Nah orang-orang kan pada lihat gitu, loh kok sekarang Sinia itu udah berbeda banget. Jadi orang tuh pada menggunjingin Sinia gitu, maksudnya kekayaannya itu dari mana gitu. Apa udah menikah lagi, apa memang usahanya itu apa gitu maksudnya. Jadi bahan pertanyaan gitu di kampung itu. Dia datangnya itu hanya berdua dengan supir? Iya. Pakai mobil bagus ya? Iya. Nggak ada siapa anak atau apa? Nggak ada sih. Cuman ada salah satu saudaranya di situ. Dia bilang Sinia tuh sudah sukses di kota, punya usaha gitu maksudnya. Ya orang setelah mendengar penjelasan dari keluarganya dia yang di kampung, oh gitu, ya udah syukurlah kalau gitu. Nah Sinia tuh nggak menikah lagi, enggak. Jadi dia tuh masih bertahan dengan status dia janda gitu Mang
saya juga sempet ngobrol juga sama Sinia, kamu kok kesini gitu pulang. Iya saya cuman kangen aja sih, kangen masa kecil suka diolok-olok gitu. Orang yang menghina saya tuh mana sih gitu kan, dia tuh seperti itu. Mana sih, saya tuh pengen ngebuktiin sekarang juga bagian saya, maksudnya dia yang ngolok-ngolok. Jadi mungkin dia tuh menyimpan dendam sakit hati gitu Mang Ya dia juga mungkin ingin ngebalasin gitu maksudnya. Nih sekarang aku ini udah jadi orang sukses gitu maksudnya. Makanya dia itu pulang. Terus dia juga bagi-bagi uang Mang bagi-bagi uang, tapi kan orang nggak tahu itu hasil dari pesugihan itu Mang Dibagilah uang 100 ribuan. Orang mana sih yang nggak seneng dikasih uang Mang ya pasti seneng lah ya. Yang akhirnya rumor jelek tentang Sinia itu nggak ada. Maksudnya jadi tahunnya itu udah jadi orang sukses, hidup di kota, punya usaha, jadi nggak mikir macam-macam tentang pesugihan gitu. Cuman yang tahu tentang pesugihan itu ya saya gitu kuncinya, karena kan saya orang yang mengantarkan gitu Mang Setelah Nia pamer-pamer di kampung, udah memang udah hilang aja sosok Nia yang dulu itu, yang miskin di kampung, pernah diinjak juga harga dirinya. Sini itu ngedatangin loh orang-orang yang udah ngerendahin dia dulu, yang udah ngelecehin dia, udah balas sakit hatinya Mang Udah bener-bener dia tuh udah raja tega gitu, udah mau numbalin siapa aja yang memang udah nyakitin hati dia gitu. Ya dia kasih uang ke orang gitu Mang Jadi misalnya tuh Sinia tuh disakitin sama orang itu gitu Mang Jadi Sinia itu ngasih uang. Nah uang orang yang dikasih uangnya itu kan nggak sadar Sinia udah ngelakuin pesugihan gitu Mang Nah akhirnya orang itu jadi tumbal lah. Jadi si tetangganya juga, salah satu tetangganya yang memang suka nyakitin hati dia tuh Mang dia tumbalin. Waktu kapan nyakitinnya itu? Udah dulu sih. Waktu dulu. Iya. Oh sekarang mau dibalas. Jadi mungkin dendam kesumat itu karena sakit hati. Ya orang itu sih jadi ngerasa kaget juga. Oh iya ya memang kalau misalnya udah rezeki nggak kemana, tapi dia tuh nggak tahu kalau misalnya Sinia melakukan pesugihan itu Mang Nah dikiranya udah sukses aja karena punya usaha gitu, tanpa pikir panjang, dan dia pun nerima uang dari Sinia itu Mang Nah diterimalah uang itu. Nah nggak berselang kemudian ya dia juga terjadi tumbalnya Mang sakit dia Mang yang akhirnya dia juga meninggal. Dan sini itu puas banget orang itu meninggal, tapi dia juga ketawa gitu, maksudnya ngerasa puas. Meninggalnya dengan cara apa? Kecelakaan atau sakit? Awalnya sakit tapi dia kecelakaan karena waktu mau berobat dia maksudnya ketabrak bus gitu, maksudnya di belakang tuh dari pertigaan. Jadi dia tuh mau berobat Mang dia kan sakit, dia mau berobat tapi mungkin kendaraan yang nggak tahu kenapa di jalan akhirnya ya sama kendaraan lain serempet gitu Mang sampai ya remuk gitu, jadi pisah antara badan sama ini teh, kepala teh hancur sebelah Mang Dan Sinia kan udah tahu gitu, maksudnya udah tahu ya dia ngerasa puas karena orang yang nyakitin dia dulu ya bisa terbayarkan gitu, jadi rasa sakitnya gitu, sakit hati. Bu Tiara tahu kejadian itu ya? Iya tahu. Tetangga dekat? Iya lumayan, jadi nggak jauh juga rumahnya sama saya. Jadi kalau misalnya beda RW ya gitu ya, beda RW. Jadi saya tuh di sini dia RW saya RW 1, dia RW 9 gitu. Jadi masih tahu sih. Jadi saya juga ngerasa nggak aneh sih, karena kan Sinia bilang orang dia tuh jadi gini Mang orang itu tuh pernah nginjak harga diri Sinia. Jadi Sinia itu pernah pinjam ke orang itu uang dulu, tapi Sinia nggak bisa balikin uang itu Mang Nah akhirnya Sinia kan janda tuh Mang Nah
yang jadi orang itu tuh ngomong kalau misalnya kamu nggak bisa bayar dengan uang, dengan tubuh kamu. Nah, karena Sinnya mungkin diancam dan musuhnya ngerasa takut, akhirnya Sinnya itu ngelakuin hubungan itulah sama orang itu, ngelayanin dia demi membayar hutang uang yang dia pinjam. Asalnya sih seperti itu. Mungkin karena Sinnya sakit hati sama orang itu, jadi orang itu ditumbalin lah sama Sinnya. Asalnya sih seperti itu Mang E. Nah, terus udah orang itu meninggal, Sinnya ngerasa puas, dendamnya itu udah ngerasa terbayarkan gitu Mang E. Selanjutnya yang jadi tumbal Sinnya itu ibunya Mang E. Ibunya itu kan datang setiap setahun sekali itu, ya memang Sinnya kan harus menumbalkan sembahnya dia gitu, maksudnya Mang E. Datanglah si ular itu, datang Ratu Ular, kamu tuh harus kasih sesembahan gitu, udah saatnya gitu. Nah, itu mintanya dari keluarga, bukan dari orang lain, yaitu ibunya Mang E. Saya minta satu tumbal. Ya ibunya kan memang udah tua tapi masih sehat, tapi karena ibunya juga ditumbalin dan Sinnya udah ngerasa mati, itu rasa kasihan tuh udah nggak ada, udah memang udah raja tega, udah biasa juga numbalin gitu. Jadi udah dianggap biasa, ibunya meninggal pun ditumbalin, udah nggak ada rasa oh ini ibu ditumbalin, nggak ada. Jadi udah bener-bener mati gitu maksudnya. Buat perasaannya tuh ditumbalin ibunya, jatuh dari kamar mandi, jadi ada tangan gitu yang apa sih itu kakinya si ibu tuh sampai ke peleset dan kebentur si kepalanya, celaka lah Mang E di kamar mandi itu dan meninggal si ibunya tuh. Udah dari numbalin ibu, wah itu kekayaannya si Nia itu bener-bener bertambah lagi. Dari usahanya yang memang 1 udah 3, 4, mobil juga udah nambah lagi. Di kampung situ dia punya usaha? Ada usaha juga? Cuman di sini cuman 1. Jadi kebanyakan tuh di luar kota Mang E. Bu Tiara tahu ya? Iya tahu, karena kan dia suka cerita. Jadi antara Sinnya sama saya tuh memang udah nggak ada rahasia Mang E gitu, karena kan saya kan yang nemenin dia, jadi saya yang lebih tahu gitu maksudnya. Jadi kalau tumbal-tumbal Bu Tiara juga tahu itu tumbal? Tahu, ya? tahu. Dia cerita juga? Tahu, iya. Saya tuh udah nganggap Sinnya tuh bukan manusia lagi Mang E, udah benar-benar kayak setan gitu maksudnya, udah bener. Kan kita tuh kalau misalnya hidup di dunia itu emang kan yang nomor 1 tuh orang tua ya Mae, tapi kok dia bener-bener udah di luar logika sekali tuh, udah bener-bener numbalin ibunya gitu demi kekayaan. Dan setelah numbalin ibunya itu harta kekayaan itu makin bertambah Mang E, makin bertambah gitu, semakin kaya dan semakin kaya gitu, dan semakin kejam juga Sinnya itu. Nah waktu itu kan saya kan di warung bakso itu kan disuruh main ke tempatnya Sinnya. Nah saya tuh kebetulan ada waktu dan saya tuh main lah ke tempatnya Sinnya. Di saat saya main ke tempatnya Sinnya itu Mae, nah ada laki-laki yang mau melamar pekerjaan ke Sinnya. Nah kan ada Sinnya tuh baca nempelin stiker di buka lowongan kerja itu Mange. Nah laki-laki tuh niatnya mau ngelamar ke situ, dan kebetulan ada saya juga di situ. Sinnya itu kan setiap tahun tuh menumbalkan karyawannya tuh. Ya setiap tumbal karyawan yang ditumbalin sama Sinnya itu matinya pasti mengenaskan Mange. Nah itu udah yang ditumbalkan ya karyawannya. Terus Sinnya itu giliran lagi lah harus numbalin karyawannya itu, numbalin Sinnya itu karyawannya, dan ternyata Sinnya itu salah ngasih tumbal Mang E. Jadi si karyawannya itu dia tuh ngekos tapi yang jadi orang tuanya itu ternyata kiai Mang E. Ini tumbalnya setiap tahun? Iya. Setahun satu? Setahun satu. Kalau misalnya Sinnya pengen lebih-lebih,
ya bisa 1 tahun 2 kali. Jadi itu gimana sinnya sih, si itu kan numbalin tapi itu salah tumbal Mang salah tumbal, Salah sasaran. salah. Ya karena sinnya itu salah numbalin tumbal buat sembahannya sinnya itu Mang karena kan yang ditumbalin itu anak seorang kiai. Jadi itu berbalik lagi sama sinia gitu maksudnya. Marah lah itu sembahannya sinnya itu karena salah numbalin orang, salah target gitu. Ratu ularnya marah. Iya, marah. Dan akhirnya kenanya tuh ke badan sininya. Ke badan sininya tuh. Bener di sini tuh nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, sakit. Ya pokoknya parah aja Mang Ya hartanya yang dikumpulin dan orang juga jadi tumbalnya sinia itu juga ya cuma-cuma aja sih Mang cuma-cuma. Jadi memang udah misalnya nggak ada apa-apanya dipakai berobat gitu karena sakitnya sinia itu ngegrogoti badannya itu, ngegrogotin sampai tulang gitu misalnya daging berlapis tulang tuh udah bener-bener pakai berobat habis gitu semua sampai dia juga meninggal gitu Mae. Meninggalnya tragis ya. Tragis. Sampai yang jadi mboknya itu yang kerja juga udah ngerasa takut karena memang suasana di rumah itu udah nggak enak, sering ada penampakan juga. Jadi sakit itu udah keluar dia nggak mau ngurusin, jadi sinnya itu sendiri pada takut setelah gembar-gembor sinnya tahu pesugihan itu orang yang ada di rumah itu memang nggak ada selain sinnya itu. Ibu sendiri datang menjenguk nggak? Ya ngejenguk saya, tapi saya juga nggak berani masuk Mae. Cuman di luar aja niat ngejenguk, tapi saya juga ngerasa takut karena dari rumahnya itu menyeramkan tuh Mae, takut gitu, takut mau tapi takut gitu. Berapa lama dia sakit? Ya lumayan sakitnya itu, jadi sedikit-sedikit tapi susah buat nyembuhinnya tuh. Sakit tapi itu susah gitu, lama juga nyembuhinnya sampai harta di dia juga habis gitu. Dan terakhir dia meninggal ya dia juga kebakaran gitu maksudnya. Jadi, usahanya? Iya, usahanya tuh hancur-hancuran gitu. Mungkin udah diambil lagi sama ratu ular itu karena memang salah nargetkan buat tumbalnya itu Mang Lalu para warga gimana Bu? Para warga setelah tahunnya melakukan pesugihan itu ya pada takut Mang pada takut dan nggak nyangka aja, dan ternyata orang yang meninggal jadi karyawannya sinnya itu memang dijadikan tumbal pesugihan gitu. Gak nyangka aja sih Mang Berarti gitu. Berapa lama dia jaya itu? Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Ya. Setahun 1 ya. Iya. Berarti kurang lebih 5. Kadang kala itu 1 tahun 2 Mang tumbalnya itu. 1 tahun bisa 2 iya, juga. 2. Berarti lebih dari 5 ya. Lebih. Oke. Ini kejadiannya nyata di tahun 2000 ya Bu, di dekat tempat tinggalnya Bu Tiara ya. Iya. Kira-kira Bu, dari kisah ini Ibu ingin menyampaikan apa Bu ke penonton Malam Mencekam? Sesusah-susahnya hidup, sesulit-sulitnya hidup, jangan pernah melewati jalur dari mencari nafkah yang halal ya Mang Jangan sampai gitu ke yang lebih maksudnya keluar dari agama gitu Mang Ada nggak rasa penyesalan dari Ibu sendiri karena mengantarkan dia Jujur ini? sih saya juga menyesal karena kan itu sahabat saya. Sahabat, bener-bener sahabat, mungkin udah keluarga itu Mang Iya. Karena menurut Islam mengantarkan saja sudah berdosa ya. Iya Mang Apalagi saya melakukan bener-bener, itulah penyesalan saya Mang Kenapa saya sampai juga mengantarkan teman saya itu Mang Oke. Karena Ibu Tiara ini hanya menjadi seorang saksi dan hanya mengantarkan, jadi detail dari kisah ini mungkin tidak bisa diceritakan lebih jauh.
ada luka yang lebih menyakitkan daripada kemiskinan. Ketika melihat anak sendiri dihina karena kita tidak punya apa-apa, Nia tak lagi sanggup melihatnya. Hingga akhirnya ia memilih pesugihan Ratu Ular sebagai jawaban. Dan sejak malam itu, rezeki memang datang tanpa henti. Namun kematian juga ikut datang. Satu persatu korban berjatuhan, meninggalkan penyesalan yang tak pernah bisa terbalaskan. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.